了，愿上帝赐福你们。Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di surga yang pada hari ini sudah mengumpulkan kita kembali untuk bisa beribadah, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di ruangan ibadah pada pagi hari ini. Mari dengan hati penuh syukur dan gentar kita masuk dalam tata cara ibadah kita hari ini berkenaan dengan hari peringatan kebangkitan Kristus dari kematian. Hari ini hari Paskah 4 April 2021. Memenuhi undangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita masuk pada ibadah kita dengan ini mengundang jemaat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Kristus dengan pengorbanannya telah menyelamatkan kita dari maut. Kematiannya menandakan hidup bagi kita, dan kemenangannya atas maut menempatkan kita di posisi istimewa di hadapannya. Itulah karya terbesar yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Kita bernyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, kita ulangi bagian referen saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kembali. Bapak Ibu yang kekasih, saya akan mengajak kita untuk membaca bacaan bertanggapan. Silakan mengikuti petunjuk yang ada di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, tubuh Yesus tidak ada lagi. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Yesus Kristus sudah bangkit. Sungguh Dia bangkit. Tuhan sudah bangkit. Sungguh Tuhan Yesus sama seperti yang telah dikatakannya sudah bangkit. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini sekali lagi kita memperingati kebangkitan Kristus atas maut, menandakan hidup baru bagi kita semua. Kita akan bernyanyi satu pujian, Kristus Tuhan telah bangkit, KPPK 130 bait pertama sampai yang ketiga. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Baik, kedua. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Dia menghidupkan itu, haleluya. Maut di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Bait ketiga. Genaplah tebusannya, haleluya. Genaplah tebusannya, haleluya. Dia menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu surga, haleluya. Sebuah pujian yang luar biasa. Bait terakhir tadi mengatakan terbukalah pintu surga, menandakan kemenangan kita, kemenangan Kristus atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di kedalaman hati kita masing-masing. Mari kita mengoreksi diri kita untuk kita masuk pada doa pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa pada hari ini terambil dari Mazmur 139, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Mari dengan hati penuh syukur dan penuh penyerahan kita mau menghadap Tuhan, menyanyikan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku" di bait pertama dan kedua. Nanti ketika masuk bait kedua, saya akan mengajak kita untuk berdiri. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku.
silakan berdiri. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku. Dengan firman-Mu menyucikanku, dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan mengampuni setiap kita. Kemana Tuhan kami dapat lari menjauhi Roh-Mu? Dimanapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya, Engkau mengerti kami, Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan, Engkau mengetahui apa yang kami lakukan, bahkan setiap motivasi hati kami pun Tuhan, Engkau dapat mengerti. Ketika kami hidup transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan kami malu, karena ada banyak cacat celah, karena ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau mengundang kami kembali untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Sehingga kami saat ini bertelut di hadapan Tuhan, tertunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah mengangkat kami, yang telah menebus kami. Di atas kayu salib, Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ini Tuhan. Tapi dalam kehidupan kami sehari-hari menjalani keselamatan kami sering kali masih jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami. Tahirkanlah kami Tuhan. Jamalah kami sehingga kami sungguh hidup berkenan kembali di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami mengingat kembali kemenangan Tuhan atas segala dosa, atas segala kematian yang mempunyai kami di dalamnya mempunyai pengharapan di dalam-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami hidup berkenan, menjauhi segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah keberadaan kami, inilah diri kami. Ampunilah dosa kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujiannya kami naikkan di hadapan Tuhan, menjadi satu dupa yang harum, menjadi satu yang perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami kembali, bagaimana kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57.
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita akan bernyanyi pujian dengan judul Karena Salibmu. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu luar biasa. Tuhan dengan kematiannya sanggup memulihkan kita, mengampuni kita, dan menyucikan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita bacakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, kita akan sama-sama mendengarkan satu pujian dengan judul Terlalu Besar, menggambarkan pengorbanan Kristus bagi kita. Pujian ini akan dinyanyikan oleh 3 saudari kita, Sandi, Kiki, dan Shendri. Silakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, sebuah pujian yang indah sekali, mengingatkan kita sekali lagi terlalu besar kasih yang sudah Tuhan berikan dan tunjukkan untuk menebus kita dari dosa dan salah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Arifin, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 134 dengan judul Kristus Hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Baik, kedua. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku, tembus ombak badai. Saat kedai
Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, kita sekali lagi berdoa minta pimpinan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh bersyukur, karena Engkau telah hidup, Engkau telah bangkit bagi kami. Hati kami bersuka cita karena kuasa Yesus Kristus yang boleh dinyatakan, dan kami boleh menyaksikannya. Sungguh kami melihat bahwa Engkau Allah yang dahsyat, yang telah datang ke dalam dunia, yang mati kemudian bangkit bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, sehingga dalam ibadah, melalui pujian secara khusus kebenaran firman, Tuhan boleh membuka hati pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan yang dibaca, yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan hikmat dan kata-kata manusia, tetapi kehendak Allah, firman Tuhan yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati penderitaan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Dan hari ini adalah peristiwa kebangkitan yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Untuk mengawali renungan kita hari ini, saya mengajak kita melihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 19. Kita melihat di sini apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara saya kasih dalam Tuhan, pada umumnya orang Tionghoa mengenal sosok yang bernama Lao Tzu. Saudara, sosok ini sangat terkenal dan dikenal oleh orang-orang Tionghoa. Ada sebuah artikel menulis bahwa Lao Tzu adalah seorang filsuf China yang menulis Tao Te Ching. Kemudian dikatakan bahwa dia lahir dan meninggal tidak diketahui. Tidak diketahui jejaknya di mana dia lahir dan di mana dia meninggal. Sehingga menimbulkan banyak spekulasi tentang sosok ini. Namun seorang sejarawan memperkirakan bahwa sosok ini pernah hidup di abad ke-6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Saudara, menarik untuk kita menyimak tokoh-tokoh besar seperti Siddhartha Gautama,
seperti Konfusius, seperti juga Lao Tzu, dan yang lainnya, saudara, pada masa hidupnya dan setelah kematiannya, itu memberikan pengaruh begitu besar kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Fakta sejarah kebesaran tokoh-tokoh ini dapat dilihat dari patung-patung yang ada. Kemudian juga monumen-monumen yang dibangun. Bahkan candi yang luar biasa, yang ajaib, yang juga dibangun, yang bisa disaksikan oleh dunia. Saudara, semua ini sangat megah dan mengagumkan. Namun beda dengan Kristus yang tidak meninggalkan apa-apa bagi murid-muridnya, selain hanya sebuah kubur yang kosong. Hanya kubur kosong yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya. Hanya kain kafan yang tertinggal di dalam kuburnya. Mayat yang penuh dengan luka, bekas cambukan tidak ditemukan lagi. Saudara, fenomena ini membuat para wanita menjadi takut, tapi juga bersuka cita ketika mereka melihat datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka langsung merasa kaget sekali ketika melihat sosok tubuh Kristus yang sudah tidak ada di dalam kubur itu. Yang tertinggal hanya kain kafan saja. Mereka menjadi takut. Tapi juga mereka penuh dengan sukacita. Murid-murid yang lain, saudara, mereka tidak percaya akan peristiwa bahwa Yesus sudah bangkit. Sungguh pun demikian, Petrus bangun dan dia berlari ke kubur. Ketika dia menjenguk di dalamnya, mayat Yesus tidak ditemukan lagi, dan yang ada di sana hanyalah kain kafan saja. Wesley Braille, saudara, seorang teolog, dalam bukunya dia berkata demikian. Dia berkata dengan terus terang, dari semua agama, hanya agama Kristen yang menuntut agar setiap orang menerima ajarannya. Sebab Kristus, pendiri agama itu, dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Tidak ada pendiri agama lain yang dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, menjadi pertanyaan kita pada hari ini, atau generasi pada hari ini, apa sih kebangkitan? Sebuah artikel mengatakan demikian. Sistem keagamaan dan iman tentang kebangkitan merupakan pewahyuan yang khusus dari Tuhan Allah sendiri. Di luar kekristenan, hanya ada konsep kebangkitan dari wahyu umum yang samar-samar, tidak terlalu jelas. Tapi dalam kekristen itu sangat khusus, sangat jelas tentang konsep kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah benar-benar kebangkitan tubuh, saudara. Kebangkitan fisik, bukan kebangkitan yang sifatnya roh atau secara rohani. Tapi benar-benar kebangkitan secara tubuh. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Andai kata kebangkitan Kristus hanya kebangkitan rohani saja, saudara, tentu mayatnya, tubuh Yesus itu masih tertinggal di dalam kuburan itu. Yang waktu wanita datang, mereka akan menemukannya. Tetapi Yesus benar-benar mengalami kebangkitan secara fisik. Sehingga tidak ada yang tertinggal di dalam kubur itu selain kafan. Saudara, tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh yang mendapatkan kekuatan dari darah. Kalau darah kita mengalir habis, maka kita akan mati. Kita membutuhkan makanan, minuman setiap hari. Tetapi tubuh kebangkitan mendapatkan kekuatan langsung dari roh. Saudara, nanti tubuh kebangkitan kita,
tubuh kita ini akan seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Karena tubuh kebangkitan Tuhan Yesus yang bersifat surgawi, dan kemudian hari tubuh kita dibangkitkan juga sama seperti tubuh Kristus. Tubuh ini saudara bisa menerobos kuburan. Tubuh ini bisa menerobos pintu-pintu yang tertutup. Tubuh ini saudara tidak dibatasi oleh ruangan seperti yang sekarang di tempat ini. Tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, dan waktu. Tidak bisa tua lagi. Saudara, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Dan tubuh ini tidak dapat mati, dan tubuh ini bersifat kekal. Yang kedua, saudara, ternyata persoalan tentang kebangkitan ada polemiknya. Saudara, dalam Matius 22 ayat 23 dan Kisah Rasul 23 ayat 8 itu mencatat bahwa orang Saduki tidak percaya mengenai kebangkitan orang mati. Orang Saduki nggak percaya bahwa tubuh ini bisa dibangkitkan. Tetapi anehnya saudara, orang Farisi percaya akan peristiwa kebangkitan. Orang Farisi yang biasanya ditentang oleh Tuhan Yesus, mereka percaya bahwa suatu hari akan ada kebangkitan tubuh, akan ada penghakiman. Karena orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan, saudara, mereka juga menyangkal soal kehidupan yang kekal. Mereka meyakini bahwa setiap jiwa ini kemudian hari akan binasa setelah kematian. Tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada upah setelah kehidupan ini. Saudara, selama Tuhan Yesus hidup, kemudian selama dalam perjanjian baru, orang Saduki adalah kelompok bangsawan yang sangat dihargai. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang kaya raya, sehingga mereka menduduki jabatan politik di masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, termasuk juga menjadi imam kepala dan juga imam besar. Tetapi pada waktu tentara Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah tahun 70, kelompok orang Saduki ini mereka semuanya dibinasakan. Saudara, kita jangan seperti orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Tidak ada penghakiman. Kita harus percaya apa yang dikatakan firman Allah. Kita harus percaya Alkitab katakan bahwa ada kebangkitan. Suatu hari tubuh kita ini akan dibangkitkan oleh Yesus. Tuhan kenakan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang sekarang yang penuh dengan pergumulan, masalah sakit penyakit. Tapi Tuhan akan kenakan tubuh yang mulia. Saudara, tubuh ini adalah sebuah tubuh yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Alkitab mengatakan bahwa akan ada kebangkitan. Ada kehidupan yang kekal. Ada upah dan hukuman bagi setiap orang. Kisah Rasul 24 ayat 15. Pada waktu Rasul Paulus di hadapan wali negeri, Paulus berkata demikian, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang besar maupun baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Paulus di hadapan wali negeri, dia menyatakan bahwa ada kebangkitan dari orang-orang yang percaya.
Demikian juga orang-orang yang tidak percaya. Saudara, polemik tentang kebangkitan Yesus Kristus juga terjadi di jemaat Korintus. Tadi kita sudah membacanya. Kita bisa melihat bagaimana ada jemaat orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih meragukan. Mereka masih bingung soal kebangkitan tubuh. Mereka seolah-olah mereka mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Saudara, ada orang Kristen demikian. Itu terjadi di jemaat Korintus. Sehingga tentu ini akan menimbulkan polemik, saudara. Antara orang yang percaya, tapi ada jemaat yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Sehingga Paulus harus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara, ini jelas sekali. Kalau kamu katakan tidak ada kebangkitan orang mati, berarti Yesus ini nggak mungkin dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit dari kematian, berarti kamu harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Paulus katakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami. Saudara, Paulus dengan gayanya yang penuh dengan semangat dalam mengabarkan Injil, dalam menyerahkan dirinya, dalam menghadapi bahaya, dia katakan sia-sialah pemberitaan kami. Dan Paulus katakan juga, sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan yang kita lakukan saat ini. Sia-sialah ibadah kita. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Dan orang-orang percaya suatu hari juga akan dibangkitkan. Saudara, yang ketiga, apa signifikansi kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati? Saudara, signifikansinya, kalau pada hari Minggu kita ada di zaman Tuhan Yesus, kita juga ikut ke kubur pada saat itu. Kita coba membayangkan di detik-detik kebangkitan Yesus. Kalau kita memperhatikan bahwa tubuh Yesus Kristus menghilang dalam sekejap mata. Para wanita yang lebih awal ke sana, mereka pun tidak melihat apa-apa. Tampaknya dalam sekejap mata, saudara, menghilang dan tidak dilihat oleh para wanita. John Stott, seorang teolog besar, dia mengatakan demikian. Tubuh itu menguap. Saudara tahu uap ya, menguap. Seperti uap air, begitu cepat menghilang. Diubah di dalam suatu yang baru, yang berbeda, serta sangat ajaib. Saudara, ini berbicara dan menggambarkan bagaimana pada waktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini tampak sesuatu yang sangat cepat sekali, yang tidak terlihat oleh mata, yang digambarkan dengan menghilang begitu cepat dari mata kita, atau seperti uap. Henry Latham mengatakan demikian, bahwa tubuh itu telah diembuskan masuk ke dalam suatu fase, menjadi seperti tubuh Musa dan Elia. Pada waktu di atas gunung, peristiwa transfigurasi bersama dengan Yesus. Jadi hilang, lalu tidak terlihat lagi. Saudara, kita hanya bisa melihat tubuh itu hilang. Kain kafan itu akan jatuh setelah tubuh itu menghilang. Itu berarti tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang mulia, yang sangat menakjubkan sekali. Saudara, kita bisa membayangkan suatu hari kalau kita mengenakan tubuh seperti tubuh Yesus Kristus yang bangkit. Saudara, kita akan luar biasa. Akan sangat menakjubkan.
Apa maknanya kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, kebangkitannya sebagai konfirmasi kebenaran pernyataan-pernyataan Yesus yang pernah dia katakan sendiri, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan dikonfirmasi melalui peristiwa kebangkitan dan bukti keakuratan kitab suci mengenai kebangkitannya. Bahwa apa yang dicatat oleh kitab suci mengenai kebangkitannya itu terkonfirmasi. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Melalui peristiwa kebangkitan, murid-murid mendapatkan konfirmasi dan pengertian dan pemahaman yang baru. Mereka bisa lebih dengan jelas lagi memahami gurunya. Apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka, bahwa anak manusia akan menderita, anak manusia akan didera, akan mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari ketiga, dia akan bangkit. Murid-murid mendapatkan pengertian dan pemahaman yang baru tentang diri Yesus Kristus dan segala pekerjaannya. Tentu saudara, kebangkitan Yesus akan memberikan sebuah pengaruh, memberikan efek bagi kita sebagai orang percaya. Kalau kebangkitan Yesus adalah biasa-biasa saja, ataupun banyak orang juga tidak hadir di dalam menyaksikan, di dalam ibadah saudara, sangatlah disayangkan. Dan ini memberikan sebuah efek, memberikan sebuah pengharapan di orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan sebuah pengharapan baru bagi kita, bagi setiap orang percaya. Tentu ini memberikan sebuah efek besar, sehingga iman kekristenan kita tidak akan biasa-biasa saja. Iman kita saudara akan diteguhkan. Iman kita akan dikuatkan sedemikian rupa dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan apa yang dikatakan oleh kitab suci ternyata benar. Ternyata bisa dipercaya. Bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan jalan keselamatan bagi setiap kita, bagi setiap orang percaya. Bahwa dia Tuhan yang menentukan apa yang harus kita lakukan selama kita berada di tengah dunia ini. Ada perintah-perintahnya yang harus kita lakukan. Dan melalui peristiwa kebangkitannya memberikan efek bahwa suatu hari akan ada pesta pernikahan anak domba di surga untuk setiap orang yang percaya. Yang kedua, saudara, oleh kebangkitannya, saudara dan saya diterima dan dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan karena kita percaya hanya berdasarkan kebangkitan Yesus. Ia mati di atas kayu salib karena dosa-dosa manusia. Dan ia bangkit supaya kita dibenarkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, karya penebusan tidak diterima oleh Allah. Tetapi oleh sebab Allah telah membangkitkan dia, maka hal itu menyatakan pengorbanannya karena dosa kita diterima baik oleh Allah. Sehingga orang-orang berdosa yang bertobat serta percaya pada Yesus boleh yakin bahwa ia telah dibenarkan di hadapan Allah. Dosa-dosa kita, pada waktu kita mengaku, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Saudara, kita tidak perlu lagi menunggu di bait Allah, kemudian menanti imam besar keluar seperti orang-orang Yahudi. Mereka menunggu di luar halaman sana. Apakah dosa mereka diampuni atau tidak? Harus menunggu imam keluar dulu. Tetapi saudara, kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui peristiwa kebangkitan. Saudara dan saya diterima dan dibenarkan oleh Allah.
Tidak perlu menunggu siapa-siapa keluar dari pintu gereja lagi. Saudara, ketika datang kepadanya, ketika memohon pengampunan oleh darah Kristus, melalui peristiwa kebangkitan, dengan iman saudara, kita dibenarkan dan diterima oleh Allah. Yang ketiga, saudara, oleh kebangkitannya, saudara dan saya ditetapkan mempunyai imam besar di surga. Kita punya seorang imam besar sekarang yang ada di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus mengesahkan pekerjaannya Yesus selaku imam besar. Itu disahkan, dibenarkan, dikokohkan bahwa Yesus menjadi imam besar bagi setiap kita. Roma 8 ayat 34 mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Paulus katakan Yesus yang sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah. Tidak hanya duduk di sebelah kanan Allah. Orang menafsirkan bahwa Yesus duduk sebelah kanan Allah penuh dengan kuasa. Tapi Paulus katakan di sini bahwa dia menjadi pembela kita. Saudara, duduk di sebelah kanan menjadi pembela kita. Kalau ada iblis yang menuduh kita, yang mendakwa kita, imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah itu, saudara, yang akan membela kita, yang akan membenarkan kita, sehingga iblis tidak bisa sembarangan menuduh. Iblis tidak bisa sembarangan mendakwa orang-orang percaya, karena ada pembela kita duduk di sebelah kanan Allah. Yesus juga berdoa untuk kita, untuk pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yesus tidak mau membiarkan kita, oleh karena kita jatuh di dalam dosa, lalu iman kita menjadi gugur, iman kita menjadi mati. Tapi Yesus duduk di sana, selain menjadi pembela kita, dia mendoakan kita. Dia mendoakan saya dan saudara setiap saat. Di dalam pergumulan-pergumulan kita hadapi, dalam dosa yang kita lakukan, Yesus menjaga, Yesus melindungi kita, Yesus memelihara kita. Yesus tidak mau oleh karena dosa, lalu iman kita menjadi gugur. Artinya walaupun kita jatuh dalam dosa, maka kalau kita bertobat, kalau kita datang kepadanya, kita tidak akan binasa. Ini sebuah penghiburan bagi orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, bahwa masih ada kemungkinan, masih ada harapan untuk dia datang, mengaku dosanya dan bertobat. Dan Yesus akan mendoakan dia. Yang terakhir, saudara, makna kebangkitan Yesus memastikan bahwa ada kebangkitan orang-orang percaya. Ini dikonfirmasi, saudara. Kalau orang Saduki tidak percaya akan ada kebangkitan orang-orang mati. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, semua berita bohong, semua cerita-cerita yang tidak benar tentang kebangkitan, itu dikonfirmasi. Bahwa semua orang percaya kepadanya. Saudara dan saya, suatu hari akan dibangkitkan. Kemudian akan mengenakan tubuh seperti tubuh kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus menegaskan bahwa suatu hari nanti, pada waktu Yesus datang kembali, saudara, maka orang-orang saleh akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Kita akan menerima segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Kristiani, saudara, adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu ia menjadi pembela kita.
Kita akan menerima sesuatu yang tidak binasa. Tidak dapat binasa lagi, saudara. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak cemar. Yang dikatakan sesuatu yang tidak dapat layu lagi. Segala sesuatu yang kita dapat di dunia, saudara, melalui proses waktu, itu berlalu. Itu menjadi layu. Itu menjadi angus. Menjadi rusak. Apapun yang ada dalam dunia, semuanya akan rusak. Semuanya akan menjadi layu. Tetapi apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya adalah sesuatu yang bernilai kekal. Sesuatu yang tidak dapat fana. Sesuatu yang tidak cemar. Sesuatu yang mulia. Yang tidak dapat dihancurkan. Yang mulia. Yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang dikatakan tersimpan di dalam surga. Petrus katakan tersimpan di dalam surga. Dan kita akan mendapatkannya pada waktu kita kembali di hadapan Tuhan. Yakni segala yang mulia yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Selama dalam menjalani hidup ini, saudara, terkadang kita merasakan banyak hal tidak menentu. Kondisi seperti hari ini, ada banyak hal kita merasa tidak menentu. Orang sudah divaksin, apakah sudah merasa bahwa dia sudah pasti, sudah sehat? Tidak menentu, saudara. Apalagi yang belum divaksin, saudara. Ada pergumulan-pergumulan kita di dalam dunia ini. Ada hal yang kita hadapi, saudara. Ada pergumulan pekerjaan. Ada pergumulan rumah tangga. Ada pergumulan relasi dengan sesama. Saudara, ada banyak hal lagi, saudara. Sehingga kadang di larut malam kita merasakan sedih, saudara. Termasuk orang-orang yang punya kedudukan, kuasa. Orang yang kaya raya. Mereka juga bergumul dan sedih. Kenapa, saudara? Karena semua kita adalah orang-orang asing dan pendatang di muka bumi ini. Suatu hari, saudara, kita akan tinggalkan semuanya ini. Yang kita rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Peristiwa kebangkitan menjamin semuanya ini. Menjamin saudara dan saya untuk mendapatkan semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita berdoa. Sebuah jaminan yang kekal bagi setiap kami. Ketika Engkau bangkit dari antara orang mati, memberikan segala-galanya pengharapan bagi kami. Iman yang tadinya kami sudah mati. Tetapi kami ketika menyaksikan peristiwa kebangkitan, bahwa iman kami dihidupkan kembali. Kami digairahkan kembali di dalam mengikuti Engkau. Tuhan, tolong jaga dan pelihara kami. Sementara kami menantikan untuk mendapatkan semua yang mulia. Semua yang tidak dapat cemar dan layu. Kami tetap menjaga iman kami sambil menantikan kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Jangan biarkan kami terjerumus jatuh dalam dosa. Biarlah Tuhan kami boleh bertobat dan kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami sementara hidup dalam dunia ini, dalam segala pergumulan, Engkau memberikan kekuatan. Engkau menjadi pembela bagi setiap kami. Terima kasih untuk segala pengharapan Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini, mengingatkan kembali kepada kita makna kebangkitan Kristus bagi setiap kita secara pribadi. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di layar monitor Bapak Ibu semua, atau bisa dengan mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian yang indah sekali, sebab Dia hidup maka kita memiliki hari esok. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang kedua, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berterima kasih, mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami boleh bersama-sama di ruang ibadah ini dan di rumah kami masing-masing memperingati hari ketika Yesus bangkit dari kematian. Ketika kami hadir di ruang ibadahmu hari ini, di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena kebangkitan Kristus adalah harapan baru bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu, sudah menyertai kami sepanjang hari dalam hidup kami, dan terima kasih sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu, dan sampai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, kami pun percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Bapa di surga, kami memberikan persembahan ini, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, biar Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Engkau pimpin setiap jemaat-Mu, Engkau pimpin setiap aktivis, Engkau pimpin setiap hamba Tuhan yang melayani, dan biarlah kasih karunia belas kasih Tuhan akan tetap bisa kami nikmati sepanjang hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta.
Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat Paskah untuk setiap kita. Dan ada beberapa warta yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah hari ini adalah minggu pertama dan kita bersyukur kita boleh memasuki awal bulan kembali. Dan karena itu mari kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah dari sekolah minggu. Maka hari ini sekolah minggu akan mengadakan Paskah jam 1 siang via Zoom. Karena itu tidak ada ibadah di YouTube dan hanya ada di Zoom. Dan kami mengharapkan para orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa ikut Paskah sekolah minggu hari ini. Kemudian setiap hari Rabu akan ada kebaktian doa secara online dan jemaat silakan meluangkan waktu untuk bersama-sama bergabung dan berdoa bersama. Kemudian berkaitan dengan pemilihan penatua dan kita bersyukur pemilihan penatua akan dilaksanakan minggu depan secara online di 11 April dan pemilihan secara e-voting akan dibuka jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jadi silakan gunakan waktu sekitar 10 jam tersebut untuk memilih. Jadi di atas jam 7 pagi dan di bawah jam 7 malam seperti itu. Jadi jangan pilih jam 7 lewat 1 menit, itu sudah ditutup. Jadi jam 7 malam kurang seperti itu. Dan pemilihan secara manual, maka kertas suara akan didistribusikan kepada jemaat yang sudah memverifikasi besok jam 5 April dan silakan mengembalikan baik secara diantar atau diambil oleh sopir gereja, kertas pemilihan, dan silakan melakukan pemilihan mulai ketika sudah menerima kertas pemilihan, silakan berdoa terlebih dahulu, dan kemudian memilih. Dan batas pengumpulan tanggal 10 April jam 7 malam. Dan jemaat berkaitan dengan hal ini, maka ada 23 calon yang bisa dipilih, dan yang dipilih itu 17 maksimal. Jadi kalau 18 yang manual itu di atas 17 itu dianggap gagal. Karena itu silakan pilih maksimal 17 orang dan saya akan sebutkan nama-namanya kembali. Sesuai dengan abjad, yang pertama Ahmad, kedua Beni Setiawan, ketiga Budi Sugiarto, keempat Burhan Tirtawibawa, kelima Kristianata Suwaji, keenam Daniel Hendry, ketujuh Dewi Liana, kedelapan Fadi Philip Anugrah Bolu, kesembilan Helena Margareta, ke-10 Irfan Siswanto Lubis, ke-11 Liao Hanji, ke-12 Lukmanto Chai, ke-13 Marco Brian, ke-14 Oi Jonathan Wibisana, ke-15 Suryawati, ke-16 Timothy J. Daun, ke-17 si Robert Haditama, ke-18 Chin Supardi, ke-19 Veronica Anna Sutini, ke-20 Yakobus, ke-21 Yeni, ke-22 Yofi, ke-23 Yuliana Uganda. Dan kita akan saksikan video berkaitan dengan cara pemilihan yang dilakukan. Silakan.
Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Dalam pemilihan ini, dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Mari kita sukseskan akan pemilihan minggu depan, dan video itu akan kami distribusikan kepada jemaat yang akan memilih minggu depan. Kemudian dari Komisi Pemuda mengajak setiap kita, para pemuda-pemudi untuk mengambil bagian dalam pelayanan di Komisi Pemuda dan mengikuti training pelayanan. Kita akan saksikan videonya sejenak. Shalom teman-teman semua, bersukacita sekali walaupun dalam keadaan terbatas, kita masih dapat bersekutu bersama di Youth GKY Karawaci. Tentu kerinduan bagi kami para pengurus jika teman-teman juga bisa bergabung dan melayani bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Nah, tidak sekadar skill yang diperlukan, tetapi hati yang rindu untuk melayani bagi Tuhan. Tapi pelayanan macam apa yang bisa aku lakukan ya? Apalagi lagi pandemi kayak gini. Nah, teman-teman nggak perlu bingung. Banyak loh, meskipun online seperti ini, pelayanan yang bisa teman-teman lakukan. Kita bisa melayani bersama-sama dalam bidang praise and worship. Nah, ada juga usher, ada host. Nah, kamu juga bisa melayani dalam bidang desain dan multimedia. Nah, kalau belum pede jangan khawatir ya guys, kita selalu ada training pelayan yang disediakan untuk memperlengkapi kita semua. Bila teman-teman punya kerinduan untuk melayani bersama-sama dengan kami, boleh kontak person di bawah ini. Yeay, dan tentunya jangan lupa juga bergabung di dalam Persekutuan Pemuda setiap Sabtu jam 5 sore. Tapi untuk apa sih sebenarnya pelayanan? Nah, kita mau tekankan lagi bahwa pelayanan itu adalah sebagai respon teman-teman dan juga ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk kita. Jadi tanamkan ini bahwa pelayanan itu merupakan buah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, tunggu apa lagi? Yuk mantapkan hati kalian untuk melayani Tuhan. See you and God bless. Saya mengundang seluruh sidang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道。 为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya. Mari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita membuka hati kita menerima berkat kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini,
bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。Silakan duduk. Saat teduh, saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.